Ternyata Rasulullah SAW telah mensinyalir 14 abad yang lalu akan datang wabah-wabah seperti ini. Beliau tidak menyebutkan secara khusus, ya, namanya tidak, tapi beliau menyebutkan dalam sebuah hadis sahih akan datang penyakit-penyakit yang belum pernah menjangkiti orang-orang sebelum mereka. Itu tanda akhir zaman. Penyakit yang sulit ditemukan obatnya, yang bentuknya wabah penyakit yang belum pernah terjadi selama ini. Jadi semakin mendekati kiamat, penyakitnya akan semakin banyak, wabahnya semakin meluas dan semakin sulit diobati. Ya, itu sudah disinari Nabi dalam hadis sahih. Sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dan bersabda, wahai sekalian muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Maksudnya, ada 5 hal, jika kalian terjatuh ke dalamnya, maka akan muncul 5 hal. Ya. Ini saya sebutkan satu saja. Tidaklah zina merajalela pada satu kaum, satu bangsa, satu umat, sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Generasi sebelum ini tahun 1900-an tidak mengenal yang namanya flu burung, flu babi, AIDS. AIDS itu baru dikenal ketika LGBT sudah mulai menjangkit. Pertama yang kena ada Rock Hudson, seorang artis, kemudian seorang pemain basket, saya lupa namanya itu, ya. Magic Johnson, ya. Magic Johnson baru terkenal ada penyakit AIDS, dan sampai hari ini sudah lebih 20 tahun belum ketemu obatnya. Gara-gara penyakit AIDS, seluruh tukang cukur harus mengganti siletnya. Ya, betul. Karena takut ketularan. Coba dulu belum ada AIDS kan silet satu buat orang banyak. Sekarang kalau silet harus yang baru, suntikan yang baru. Kenapa? Karena penularan AIDS bisa lewat bekas silet seseorang. Bekas bekam hati-hati, ya. Itu. Belum ada obatnya. Kalau terjangkit AIDS, maka seluruh kekebalan tubuh hilang pelan-pelan. Kena sakit apapun dia tidak akan sembuh. Gatel ya sudah, luka ya sudah, luka terus sampai mati dia, lukanya ini nggak sembuh. Karena tidak ada kekebalan tubuh. Defisiensi sindrom. Immune deficiency syndrome, penyakit kehilangan kekebalan tubuh. Ya. Nah sekarang AIDS itu matinya masih lama, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Ini bisa cepat. Corona ini tahu-tahu jatuh di tengah jalan, seminggu kemudian mati. Di Cina itu suhunya 40 derajat sudah ketakutan. Padahal flu biasa. Karena saking takutnya. Sampai apartemen semua ditutup dari luar. Tidak boleh keluar. Supaya semua nggak keluar dilas pintunya. Pintu apartemen dilas, coba bayangkan. Syekh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat menulis, di antara tanda-tanda kiamat kecil yang telah disebutkan dalam hadis adalah mewabahnya berbagai macam penyakit yang belum pernah dikenal oleh generasi sebelumnya. Hal ini dimulai dengan munculnya berbagai macam penyakit yang berbahaya dan bersifat menular ke banyak korban, seperti AIDS, flu burung, flu babi, dan berbagai jenis penyakit yang sulit disembuhkan lainnya, di mana para ilmuwan masih terus berusaha mencari solusi penanganan dan pengobatannya, serta berusaha mencari tahu penyebab penyebarannya di tengah masyarakat hingga hari ini. Jadi kalau hari ini sudah ketakutan, ya, semakin ke sana semakin
akan muncul banyak penyakit-penyakit baru yang mewabah, yang lebih cepat daripada corona, yang lebih menakutkan dan menggemparkan seluruh dunia. Kenapa? Syaratnya sudah ada. Apabila zina sudah merajalela dan kalian tidak malu-malu untuk melakukannya, menyebarkannya. Nah, gak malu-malu. Di-share di video, bahkan direkam dan sebagainya. Bahkan komersial, ada produksi video porno, kan itu sudah merupakan tandanya. Nah, maka kita nanti ada solusinya bagaimana kaum muslim menghindari wabah ini, bala ini. Ya. Ini sebagai sikap kita. Sikap seorang mukmin menghadapi wabah penyakit. Ta'un, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un rijsun. Ta'un adalah jenis kotoran, azab yang dikirim oleh Allah. Jadi ia dikirim, bukan datang sendiri. Corona itu dikirim, bukan datang sendiri. Kenapa? Syaratnya sudah ada. Tidaklah akan datang penyakit-penyakit yang menyeramkan, yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum kalian, ya, kalau zina belum merebak kemana-mana, merajalela dan dilakukan dengan terang-terangan, disebarkan. Nah, sekarang sudah syarat itu sudah datang, maka tinggal datang penyakitnya. Sudah datang satu-satu dari mulai AIDS dan lain sebagainya. Akan semakin aneh nanti. Semakin mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bisa dibayangkan generasi 100 tahun yang akan datang itu kira-kira penyakitnya apa. Hari ini aja lewat udara sudah bisa menyebar. Coba. Lewat udara. Ya kumu, kupiuk semprotake, semburake, kena kabeh. Coba. Begitu cepatnya. Kalau AIDS masih harus darah kena darah. Salaman nggak apa-apa. Salaman dengan orang AIDS itu nggak kena. Ganti baju tukeran nggak apa-apa. Tapi corona bisa kena. Berapa hari virus itu bisa nempel di benda mati? 5 hari. 5 hari. Jadi sapu tangan yang habis dipakai untuk ngelap keringat, kemudian kena tangan kita, masuk ke pori-pori, kena 5 hari. Ini yang saya baca, ya, mohon maaf kalau salah. Bayangkan kalau ini masuk Indonesia, dan Indonesia salah satu negara yang ya, WHO heran, kok tenang temen gitu loh. Tidak terdeteksi itu karena tidak ada atau karena nggak ada alat yang bisa mendeteksi, itu yang paling bahaya, yang paling menakutkan. Nanti kalau naik pesawat, coba lihat orang-orang yang Cina itu rata-rata semua pakai masker. Yang kulitnya gelap kayak kita tuh nggak pakai masker, saking tenangi. Padahal pesawat yang digunakan untuk mengangkut turis Cina dari Bali sebanyak sekitar 230-an dibawa ke Cina, dikembalikan ke Cina, pesawat Garuda, sampai balik ke Bali, masukkan ke hanggar, disemprot disinfektan. Ya, grounded dulu, tidak terbangkan dulu, dibersihkan pesawatnya loh, karena nggak bisa pakai masker ya, disemprot. Silakan baca. Pesawatnya itu bisa menularkan. Dikhawatirkan begitu, sampai di-grounded dulu, dimasukkan ke hanggar, didisinfektan dulu sampai betul-betul tidak ada virusnya. Nah, ini hebatnya orang Islam, memang mereka tawakal kepada Allah dan mereka yakin kalau Allah tidak menghendaki sakit tidak akan sakit. Tapi ya ikhtiar dulu gitu ya. Maka itu jika kalian mendengar ada wabah tersebut di suatu wilayah, janganlah kalian masuki wilayah tersebut. Dan jika kalian sedang berada di wilayah yang terkena wabah tersebut, janganlah kalian mengungsi darinya. Jadi kalau sudah di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk, kecuali untuk menolong. Nah, ini yang di dalam, janganlah kalian mengungsi
darinya kecuali untuk menyelamatkan diri. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Maksudnya kalau keluar menyelamatkan diri dan tidak menularkan kepada yang di luar. Nah hari ini karena kemajuan teknologi kedokteran maka ya, hal ini bisa dicegah. Keluar yang penting tidak menularkan nggak apa-apa. Tapi bagaimana yang kemudian anaknya kena? Padahal masih bayi, umurnya baru 3 tahun. Orang tuanya kena, padahal umurnya 80 tahun. Apa ditinggal? Padahal dia nggak kena. Maka ia memilih tinggal di tempat itu. Apa balasannya? Mari kita baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wabah ta'un, sejenis kolera. Ta'un itu ada yang mengatakan kolera, ada yang mengatakan ta'un itu apapun wabah namanya ta'un, ya, istilah untuk wabah. Maka beliau menjawab bahwa itu adalah suatu azab yang Allah mengutusnya. Jadi ada kata Allah mengutus. Jadi kalau ditanya, corona ma huwa corona, kan itu kan. Corona adalah virus yang Allah utus. Allah utus kepada bangsa Cina di kota Wuhan, begitu. Jadi bukan bergerak sendiri. Maka beliau menjawab bahwa itu adalah suatu azab yang Allah mengutusnya untuk menimpa kepada seorang yang Allah kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Wabah kok rahmat, kematian kok rahmat, ini jelasnya. Tidaklah bagi seorang yang tertimpa ta'un, kemudian ia berdiam diri di wilayah itu dengan sabar, dan ia menyadari bahwa ta'un itu tidak akan menimpa kecuali telah ditetapkan Allah, kecuali ia memperoleh pahala bagaikan orang mati syahid. Jadi yang anaknya kena corona, kemudian ia menjaga, ada 2 yang penting. 1, ikhlas dan sabar. Yang kedua, iman bahwa yang menyebabkan sakit bukan corona. Allah berikan sakit, maka sakit. Allah tidak berikan sakit, maka tidak akan sakit. Itu. Terus kemudian apa? Ikhtiar dengan cara nutup. Ini ikhtiarnya begitu. Karena yang namanya tawakal itu ontanya diikat dulu yang kuat, baru tawakal. Ya. Saking tawakalnya gemboke 5. Begitu. Ya, apa namanya? Kontaknya digembok, rujine digembok. Ya. Itu bukan berarti enggak, itu justru tawakal karena sudah maksimal gitu loh. Bukan kemudian tawakal itu sudahlah biarkan. Bukan begitu. Jadi segala hal yang diperintahkan oleh dokter untuk kita lakukan. Tetapi tetap dengan keyakinan. Kalau Allah menghendaki sakit, maka kita akan sakit. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sakit. Nah ternyata sakit, kemudian mati syahid. Alangkah indahnya mati syahid sekeluarga. Nah, tapi ya hari-hari menuju kematian ini yang Masya Allah ya, bisa dibayangkan ya. Tapi insya Allah ya. Jadi barangkali ini cara Allah untuk mengambil kaum muslimin di sana mati syahid. Maka penjelasan seperti penting. Suatu ketika mungkin ada wabah, ada apa namanya wabah penyakit atau ada bencana alam, ya, maka orang-orang yang muslim yang tertimpa bencana dan wabah itu asalkan dia sabar, ikhlas, dia bertobat kepada Allah, dia tawakal, mati dalam keadaan syahid. Ya, enggak sama dengan matinya orang kafir. Ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan peliharalah dirimu dari azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi azab itu enggak pilih-pilih. Langsung datang kena semua. Tapi ada 2 tujuan, mengazab kaum kafir, memberikan rahmat bagi orang mukmin. Itu. Seperti ini hadis Nabi ya, menjadikan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Jadi ta'un itu azab, ritsun azab, kotor. Banjir bandang itu azab. Tapi yang meninggal sebagai orang mukmin, ia mati
syahid. Gitu. Kolera dan sebagainya. Itu begitu. Jadi bersyukurlah ya, kita yang kemudian masih sehat walafiat. Tapi kalau kemudian Allah pilih dalam suatu bencana karena memang Allah kehendaki begitu, kemudian kita ikhlas dan sabar, insya Allah ya, matinya berbeda. Ada yang diselamatkan dengan cara dimatikan. Kok diselamatkan dengan dimatikan? Ya Allah pilih matinya dalam keadaan mati syahid. Walaupun tidak syahid seperti syahidnya di medan tempur, tetap dimandikan, dikafani. Tapi ia sama dengan orang mati syahid. Syahid fil akhirah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini lebih manjur dibandingkan masker. Ini maskernya kaum muslimin. Di samping masker yang kita gunakan. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka, kaum muslimin, wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad ada bersama mereka. Jadi Nabi Muhammad selagi masih bersama dengan sahabat, Allah tidak akan azab sahabat. Ya. Janji Allah. Lalu yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab kaum muslimin sedangkan mereka terus beristighfar. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, di antara kalian terdapat dua pengaman dari azab, dari wabah, dari cobaan, dari bala. Yang satu sudah meninggalkan kalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang satunya lagi akan tetap ada hingga hari kiamat. Hadis sahih. Apa itu? Istighfar, taubah. Maka ketika datang ujian, cobaan, apalagi wabah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Taubat yang paling sederhana adalah astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya. Istighfar, itu taubat yang paling sederhana. Pengakuan atas dosa-dosa kita. Kemudian minta ampun, itu taubat. Yang kedua apa? Berhenti dari maksiat. Yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, menyesal. Jadi taubat itu gitu. Taubat dengan mulut istighfar, kemudian menyesal, kemudian berhenti dari maksiatnya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Itulah taubatan nasuha. Tapi diawali dengan istighfar dan menyadari kesalahan, menyesal. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, di antara para sahabat terdapat dua pengaman, Nabi Muhammad dan istighfar. Nabi SAW telah meninggalkan kita dan yang tinggal hanya istighfar. Jadi ya, sambil kita juga kalau seandainya wabah itu sampai ke sini, karena bukan tidak mungkin ya, maka ya perbanyak istighfar. Karena akan menggugurkan dosa kita. Juga menjadi pengaman. Ya. Doa agar terhindar dari wabah penyakit. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Wal judzami wa min sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam ini ya. Rupanya sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang mengerikan adalah tanda hari kiamat sudah dekat. Sebagai balasan atas tersebar merajalelanya zina dan maksiat. Khamr sudah menjadi kebiasaan lagi seperti dulu, dihalalkan. Hura-hura musik, Masya Allah, ini datangnya dari situ. Maka kalau istighfar, bertobat, berhentilah itu. Apa? Seorang dokter, pakar peneliti dari Amerika mengatakan, wabah corona tidak bisa dihentikan kecuali oleh Tuhan. Kata dia Tuhan. Karena dia bukan orang muslim. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan wabah corona, kata dia. Hanya Allah. Kalau AIDS saja tidak ada obatnya sampai hari ini, nggak tahu corona entah ada entah enggak. Ya, mungkin ada, mungkin tidak, mudah-mudahan ada. Tapi obat yang paling akan menghentikan semua wabah adalah taubat. Taubatan nasuha.
Nah ini, jadi sebenarnya Allah sedang mengirimkan pesan pada kita bahwa datangnya penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya, tanda bahwa Allah sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan keji, sudah merajalela dan tanpa malu-malu dilakukan, bahkan disebarluaskan. Itu. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Dan kita sudah tahu, bahkan LGBT sekarang sudah minta hak asasinya, ya, hak asasi manusia, perlindungan terhadap seks menyimpang. Sekarang sudah nggak malu-malu lagi. Ya. Berita di mana-mana tentang penyimpangan seksual. Beberapa hari yang lalu saya baca di Tasik kalau nggak salah ada 60 pasangan remaja laki-laki usia SMA melakukan pesta seks. Coba. Laki-laki dengan laki-laki, kalau nggak Majalengka, Tasikmalaya. 60 pasang, pesta, homo. Bekasi ada sekitar 5.000 penderita AIDS di Bekasi. Nggak tahu di Solo. Sudah seperti itu Indonesia. Maka yang penyebab munculnya corona sudah ada di Indonesia. Apa itu? Merebaknya zina dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, maka akan datang. Nah, tinggal bagaimana kita mau istighfar atau tidak. Maka penolakannya adalah memperbanyak istighfar, dan tidaklah Allah akan mengadab kalian sedangkan kalian terus beristighfar kepada Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita dan keluarga kita dihindarkan. Demikian sebagai penutup, ya, marilah kita senantiasa menjadikan peringatan Allah ini sebagai satu hal untuk membuat kita segera kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Karena mungkin tidak ada hari esok yang panjang buat kita. Seminggu bisa mati orang kena apa? Corona itu. Rasulullah SAW sabda, la adwa wala tairata. Tidak ada yang namanya penyakit menular itu nggak ada. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan, riwayat Muslim kalau nggak salah, yang tadi riwayat Bukhari, firru minal ajdam, firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Yang satu mengatakan tidak ada penyakit menular. Yang satu memerintahkan untuk lari dari orang yang di penyakit kusta. Sementara kusta disebut penyakit menular. Nah, para ahli hadis kemudian al-jam'u at-taufiq, menggabungkan dua hadis ini agar tidak saling bertentangan. Karena dua-duanya sahih. Yang satu riwayat Bukhari, yang satu riwayat Muslim. Ahli hadis mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular dalam Islam. Orang yang sakit adalah karena Allah takdirkan ia sakit, Allah tetapkan ia sakit. Meskipun ia hidup bersama dengan orang yang sakit, kalau Allah kehendaki dia tidak sakit, tidak akan sakit. Ya. Akan tetapi karena perpindahan penyebab penyakit itu bisa saja terjadi kapan saja, sebab apa saja, maka kalau ada orang yang sakit yang menurut kesehatan itu penyakit menular, jangan dekat-dekat. Atau lakukan tindakan pencegahan preventif. Ya. Tetapi tetap dengan keyakinan, ya, ini hanya ikhtiar. Kalau Allah menghendaki sakit, ikhtiar apapun akan tetap sakit. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sakit, insya Allah tidak akan sakit. Itu. Jadi demikian penjelasan para ulama. Ya. Ini masalah akidah. Karena kalau penyakit menular itu ada, maka siapakah yang pertama kali menularkan? Jadi sebenarnya bukan menular, tapi karena penyebabnya terus berpindah. Gitu. Tapi untuk gampangnya disebut penyakit menular. Akan tetapi Allah kehendaki, kalau Allah kehendaki tidak sakit, memang tidak sakit. Demikian.